welcome back to my channel and this is Abang Sastra. Yeay, lemes. Udah mau jam 5 nih guys, jam 5 sore. Jam 6 jadi waktu jam Malaysia. 6 waktu Malaysia. Kita bikin video sambil membayangkan roti john, bubur lambung. Aku tuh kalau mau datang ke Roti Malaysia, roti john, Mister Malaysia is super Sama delicious. itu apa yang warna biru, Mister Macchiato. Mojito. Macchiato. Itu nama Itu orang. kopi ya. Itu kopi. Kopi. Mojito. Iya benar. Mojito, kemudian roti johnnya, Putu piring. Kemudian kamu beli yang apa namanya mie goreng usotong. itu ya, mie goreng usotong itu ya di Putrajaya. Kemudian ya Allah, kemudian yang aku bayangkan juga itu adalah ini Mister burger ramlinya. Aduh, kalau ngomongin makanan tuh langsung inget gitu. Aku excited tadi udah lemes banget. Kalau ngomongin makanan Malaysia, jujur. Ya Allah. Aduh, tolong bring me there immediately. Aduh, oke Mister, sambil nih menemani teman-teman sedang berpuasa, hari ini kita akan ada sebuah video akan kita reaksikan. Tapi sebelum kita ada sebuah video, ada sebuah message ataupun pesan salah satu dari viewers kita, yaitu dari Puan Epi atau Kak Epi. Ini ada berbagi pengalaman tentang shock culture beliau ketika beliau berada di Malaysia dan bertemu dengan orang Indonesia. Apa ya? Ini mengirim pesan ke Mister Sastra? Iya, kirim direct message atau DM Instagram ke saya. Kemudian beliau menceritakan apa yang beliau temukan ketika bertemu dengan orang Indonesia di Malaysia. Oke, silakan Mister. Fasten your seatbelt. Ini dari KEP. Betul. Salam dari Malaysia, Cikgu. Saya ada cerita yang buat saya bermasa muka sebelum tersenyum lebar hari ini. Subhanallah. Tahu kan, sekarang bulan Ramadan, mood semua orang cepat tersinggung jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ceritanya, hari ini saya dalam perjalanan pulang dari KL ke JB. Oleh sebab jalan raya jammed dan rasa mau ke tandas, jadi berhentilah kami di RNR. Ada sangat ramai orang di RNR itu, terutamanya di tandas perempuan. Barisan antriannya panjang sekali. Ketika saya sedang leka, berbaris menunggu giliran masuk ke tandas, tiba-tiba ada seseorang berjalan dengan cepat ke depan dan melanggar bahu saya. Seperti yang saya katakan, kita cepat tersinggung di bulan puasa ini. Rasanya cepat sekali mau marah bila ada orang potong barisan, langgar bahu, tidak minta maaf pula. Saya angkat kepala, saya lihat ada seorang perempuan mungkin usianya 50 lebih, coba menolak pintu tandas yang tertutup. Baru saja saya mau bersuara menegur perbuatannya, tiba-tiba ada suara kecil berbunyi di belakang saya. "Eyang, antri! Sini antri, nggak boleh." Saya tak paham dialek dia seterusnya. Saya lihat muka dia seperti ketakutan, dahinya berkerut, sambil memanggil neneknya berkali-kali untuk kembali ke belakang. Usianya mungkin 6-7 tahun, 6 atau 7 tahun. Size tubuhnya kecil, tapi kesadarannya sangat besar. Daripada rasa tersinggung dan ingin marah, saya tiba-tiba rasa bahagia dan bangga melihat sikap anak kecil itu. Langsung saya tersenyum lebar. Saya teringat dan terbayang muka penuh pengharapan cikgu bertiga tentang masa depan Indonesia. Kenapa? I don't like this. Kamu menjebak saya. I've cried before and I cried again. Sorry guys. Saya teringat dan terbayang muka penuh pengharapan cikgu bertiga tentang masa depan Indonesia. Dan saya melihat salah satu benih pengharapan kalian di depan saya. Saya pegang bahunya, saya gosok lembut belakangnya supaya dia lebih tenang. Saya tanya kepada neneknya, mungkin dia sudah tidak tahan lagi mau pipis. Kalau minta izin dan bercakap, sesiapapun pasti akan membenarkannya pergi dahulu. Itu saja cerita saya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Cikgu. Terima kasih Kak Epi for sharing.
Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan salah satu bukti bahwa pekerjaan kami tidak sia-sia. Apa yang kami lakukan di YouTube ini pun tidak sia-sia. Bahwa ada cerita baik dari Malaysia dan itu dilakukan orang Indonesia. Dan itu anak kecil berusia 6-7 tahun misalnya. Semoga ya kita mulai dari sekolah kita mulai dengan murid-murid kita mulai dengan keluarga kita. Kalau misalnya kita belum diberikan kesempatan untuk bisa mengubah lebih banyak orang lagi dan kapasitas yang lebih besar, Mister, kita mulai dari anak-anak kita ya, dari keluarga kita. Insya Allah dengan begitu sedikit demi sedikit Insya Allah akan ada perubahan yang baik, dan semoga kita tidak capek ya untuk menyuruhkan hal-hal seperti ini gitu. Dan Masya Allah, kakak membayangkan kami gitu muka penuh harapan itu kayak what gitu. Dan alhamdulillah insya Allah jika semua anak-anak bisa seperti anak ini gitu, ada adab yang harus dijaga gitu dimanapun kita berada gitu. Jangan kita datang ke rumah orang dengan adab kita seperti yang kita biasa lakukan di rumah kita sendiri, tapi coba menghargai apa yang adab orang di negara orang lakukan. Dan yang menyenangkannya adalah kalau ketika kita berbicara tentang adab, kita tuh selalu menganggap bahwa adab itu adalah limitation, Mister, gitu. Betul. Contoh gitu ya, tertawa nggak boleh terbahak-bahak, tapi kita tertawa kita itu seperti kenapa sih harus diatur, kenapa sih harus dibatasi, kenapa sih harus contoh saja, kenapa sih tidak boleh batuk tapi tidak ditutup gitu, kenapa sih semuanya harus diatur, kenapa sih semua harus dibatasi. Tapi kalau kita berbicara tentang kebiasaan baik gitu, Mister, kebiasaan baik atau akhlakul karimah gitu atau akhlakul mahmudah gitu yang terpuji itu adalah sesuatu yang setelah tumbuh dan lahir gitu ya dari dalam diri kita tanpa kita sadari. Jadi dia lahir dari subconscious kita gitu loh, Mister. Seperti halnya kita mengikat tali sepatu gitu. Itu tidak diatur, itu tidak direncanakan. Tapi ketika kita sudah memasukkan sepatu, pasti tangan kita akan mengikat tali sepatu dengan sendirinya gitu. Jadi maksud saya adalah kenapa pendidikan sejak dini itu harus senantiasa digemakan, digaungkan, dan dijamin sebaik-baiknya terlaksana dan diterima dengan baik juga oleh anak-anak, karena anak-anak ini adalah fase absorbing gitu ya, Mister. Dan mereka akan menjalankan semuanya ya sebagaimana mestinya, bukan diatur, bukan sebagai limitation, tapi mereka akan melihat sesuatu yang salah, mereka akan menegur gitu. Kok gitu sih? Aku akan tegur karena menurut itu bukan tentang baik atau buruk lagi, tapi tentang benar dan salah gitu. Kalau begitu ya itu salah, dan aku harus melakukan sesuatu agar itu menjadi benar kembali. Very true, Mister. Wow, so happy to have this message, Mister. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan terima kasih sudah sharing kepada kita, Kak Epi, Puan Epi, terima kasih banyak. Dan itu adalah shock culture beliau sebagai orang Malaysia ketika terima kasih loh, ternyata Malaysia juga ada shock culture-nya ya. Shock culture orang Malaysia bertemu dengan orang Indonesia di Malaysia. Nah, ini ada shock culture beberapa orang dari luar Malaysia tentang negara Malaysia itu, Mister. Dan banyak banget. Siapa tahu kita relate ya. Iya, siapa tahu kita relate. Dan ini datang dari berbagai orang dari berbagai negara yang datang ke Malaysia. Here we go everyone. 1, 2, 3. Man, I definitely love Malaysia. There is always discounts for students. I want the normal standard. Where are you from? I'm Nigerian. How did you? No student. Have iCard? iCard. Yeah. Okay, there is student discount. Yes. Oh. Even not Malaysian student. Oh, okay. Thank you. Dari 30 ke 16, Mister. But she asked for my iCard, so it cost me just 60 ringgit, which is a 50% discount. Baru je sampai, Mak Saleh terus sebab dengan kebaikan orang Malaysia. Jadi Mak Saleh ni tengah rehat kat stesen minyak dekat Muar. Tiba-tiba lapar. Dia pun tanya satu wanita tempatan, ada tak tempat makan tengah hari dekat sini? Dia pun tunggu je kat situ, tak fikir apa-apa. Tapi lebih kurang 10 minit lepas tu, akak yang sama datang balik. Bukan datang kosong. Dia bawa nasi untuk dia. Currently resting at a gas station in Muar. And he cried. And he cried. And I asked her like, I hey, think could you no, wait itu bukan. place Itu to have bukan some yang- lunch. And she was like, actually not here. And then I stayed here. She left, and then like 10 minutes later, she came back and brought me some rice. Oh Tuhan. Such a great moment. Tak minta, tak Oh, kenal, tak ada sebab. abitiri ya, Mister. Iya, Kaca-kaca ya, Mister. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, bukan. Ini reaction. Iya, dia betul sesuatu yang Asli. benar-benar sebagai respon orang nanya makan, mungkin saya takut nanti ketika saya juga ke suatu negara gitu saya kelaparan gitu.
I can feel his position, his feeling at this moment Dan gitu. saya punya kemampuan untuk memberikan. Itu sih, Mister. Orang Malaysia tuh selalu gitu. Walaupun sepertinya kemampuannya sedikit, Terbatas gitu ya, juga, terbatas gitu. Pasti mereka kan apa ya? Kalau mereka bisa pasti, kalau mereka boleh mereka kan mampu gitu. Hitung-hitungannya beda ya. Beda. Hitung-hitungannya Termasuk beda. waktu, Mister. Waktu yang mepet, waktu yang sempit, sesempit-sempitnya mereka pasti akan Betul. usahakan. Aku nggak tahu gimana mereka bisa punya paradigma seperti Betul, ini betul. memperlakukan That's orang the thing. lain gitu loh. That's the thing. Dibentuknya dengan cara apa? Aku nggak Betul, paham betul, gitu. betul. Kenapa? Kenapa kok senantiasa bisa jadi provider untuk orang lain? Betul. Lanjut ya, Mister ya. Pun, momen kecil je. Tapi dari situ, dia terus sedar. Cara orang Malaysia layan orang asing ni memang lain level. Very Guys, true. kalian tahu nggak sih jembatan yang ada di lantai 41 ini nggak nempel sama gedungnya? Nggak nempel. Serius, jembatan ini nggak dibaut mati, tapi dipasang dengan sistem sliding atau geser. Kenapa? Karena Twin Tower ini tingginya 452 meter. Jadi kalau misalnya ada angin kencang, gedung ini didesain untuk bergoyang. Kalau pasti jembatannya bisa didesain untuk bergoyang. dikunci mati, patah dia. Oh. Satu lagi nih yang jenius. Kalau dilihat dari atas, Genius. bentuk lantainya tuh bukan lingkaran, bukan juga persegi, tapi bintang segi 8 atau yang biasa disebut Rab el Hibs, simbol persatuan dalam Islam. Keren ya, ini bukan cuma tumpukan beton, tapi gabungan antara high-tech engineering dan seni Islam yang jenius. Siapa nih yang baru tahu fun fact ini? Coba Really? ke teman kalian yang pengen. Aku nggak tahu. Iya, dilihat dari atas memang bentuknya Iya. kayak bintang gitu. I don't know kalau itu merupakan simbol Simbol daripada Islam. persatuan daripada Islam Iya. gitu, Mister. Aku tahu memang dari atas tuh bentuknya indah banget gitu kan. Ada sudut-sudutnya entah sudut 8 atau segi 8 gitu. Tapi aku nggak tahu kalau itu adalah merupakan sebuah falsafah dan logo daripada Islam persatuan, gitu. persatuan Persatuan Islam. daripada Islam gitu. Wow. Diajakin ke sini. The privilege of Malaysian, strong passport, strong currency, zero recognition of Israel, people with government priority, advanced technology education. How does it feel to be God's favorite? Malaysia. Gimana tuh? Kalau udah dibilang God's favorite ya kita Aku udah speechless, aku udah mundur kalau udah memang ini kakak ini menyatakan Malaysia is God's favorite gitu loh. Kalau udah aku udah nggak bisa ngomong apa-apa sih, kayak memang dirasakan seperti itu Iya, ya. Memang gimana ya? Allah sayang banget sama Malaysia sayang gitu. banget, Mister. Allah Sayang banget, gitu. udahlah letaknya di Semenanjung, very strategis Betul, gitu betul, ya. betul. Kemudian kilang minyaknya juga banyak Betul, gitu. betul. Ada perusahaan minyak Betul. paling besar juga, salah satunya di Asia gitu. Orang mayoritas Muslim juga gitu, terberkati dengan keislamannya gitu. Ada sistem kerajaan juga yang bisa menjaga semua orang dari berperilaku yang tidak. Teknologi dan pendidikan dan adabnya berjalan beriringan bersama-sama. Dan berbicara gitu, tentang geografis, jauh dari lempeng bumi yang menyebabkan gempa bumi. Nggak ada gunung berapi. Bukan berarti saya merendahkan negara yang ada gunung apinya, bukan berarti, tapi kan kita tahu bahwa siklus dari alam tersebut, tektonik dan vulkanik itu kan menyebabkan gempa bumi gitu. Nah, dan itu cukup distracting ya, itu cukup disrupting gitu, cukup menghancurkan, mengganggu gitu ya. Tapi di Malaysia nggak ada. Nggak ada gitu. Gimana? Ya, Ya kita mah terima aja kalau dibilang God's favorite ya. udah deh, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah no comment ya, Mister. Karena Ya nggak apa-apa juga gitu loh. ya masa aku sampai dipilih kata God's favorite itu kan berarti iri banget gitu loh, Mister. Banyak alasannya, Gitu, banyak alasannya. Kenapa dan kita tuh kayak berarti kita bukan God's favorite gitu. Enggak juga. Jangan gitu. Iya oke, Bapak jangan gitu, semua ada porsinya masing-masing, tapi looking at today's condition and situations, what can we say, Mister? Malaysia is God's favorite. Oke, halo Mister, kita lanjut ya, Mister. As safe as Singapore. In my first year here, something happened that really stayed with me, and it made me wonder, HP-nya ditinggal. would Malaysia really be as safe as Singapore? Oh iya. Its neighbor and one of the world's safest countries. So I decided to test it. I left my phone unattended social at an MRT station. experiment. To be honest, I would never do that in Germany. And as you can Do that in see, Germany. no one touched it. Over the years, I've realized that Malaysia isn't just safe, it's an extremely kind country. What's your experience? Please share. Here's why it's not
students in Malaysia can't work. Let me explain. In Malaysia, the student's visa is mainly for studying, not for working. The government wants students to focus on their education and also protect the local jobs. That's why international students can only work part-time in specific places only. They have dedicated hours in a month to work part-time in their campus. But unfortunately, international students aren't allowed to work in restaurants or delivery apps or any of the common jobs. Another reason, Malaysia is considered very affordable. Usually students don't actually Dikasih diskon tadi. all they need to do is just focus on their studies. Apart from countries like the US or Canada or any of the European countries where living expenses can be a bit high where the seperti ini students pun need to work, dipikirkan, but in Ustaz. Malaysia it's totally the opposite. The government expects most students to be able to afford the living expenses in Malaysia because it's not very high. If working is important for you while you're studying, then maybe Malaysia isn't the best place for you. Let us know in the comments if you have any questions about studying or working in Malaysia. This is where students in Malaysia hang out between classes. And no, it's not some fancy lounge. It's right here inside Taylor's University. This is Taylor's University. Entertainment Room, also known as the Student Life Center. It's designed purely for students to chill, reset, and take a break from classes. And boy, the moment you step in here, you might start Ada game centernya, arcade center. a cozy mini living room setup, perfect for watching sports, shows, or just zoning out with friends. But if you're not in the sitting down mood, there are tons of games to kill time between lectures. Pool, foosball, video games, and arcade machines. And there are vending machines everywhere for a quick snack or a drink. No way. And if you just want to unplug completely, there are plenty of comfortable sofas where you can nap, chat, or scroll TikTok. Which is probably what you're doing right now. This is how the student life looks like at Taylor's University in Malaysia. Follow us for more videos about studying in Malaysia. Wow, ini adalah shock culture dari orang-orang luar negara Malaysia tentang Malaysia, Mister. Ingat nggak kita mereaksikan bahwa pelajar kalau di Malaysia itu kamu bekerja sebagai apa? Aku pelajar tuh pasti orang iya kasih duit taksi waktu itu kan kalau masalah. Itu terbukti dari iCard ini ya. Maksudnya walaupun bukan international students di university yang ada di Malaysia tetap dapat diskon. Yes, I mean like even he's not Malaysian, Mister gitu loh. Jadi aku kira diskon itu karena negara cinta sama rakyatnya dikasihlah kepada rakyatnya saja untuk diskon pelajar. Tapi ternyata ini diskon juga diberikan kepada pelajar which is not Malaysia. Itu kan dia tuh pelajar yang ada di sekolah Malaysia atau? Iya, ada di Malaysia, ada di negara Malaysia dia ini. Gitu. Jadi belajar kemudian dia mau doing something kemudian kamu tanya ada iCard nggak? Kenapa? Kalau pakai iCard dari 30 bisa jadi 16. Iya, jadi dari manapun kamu berasal, kamu bersekolah di Malaysia, kamu akan tetap diapresiasi. Duitnya dari mana? Iya. Dan untuk apa gitu? Dan untuk apa maksud tujuannya memberikan duit itu kepada rakyat asing gitu kan? Iya. Gitu maksud aku. Iya. Aku kira karena rakyatnya negaranya cinta rakyatnya fasilitas itu diberikan aja pada rakyatnya saja gitu kan. Cinta gue sama rakyat gue gitu. Mau mereka maju, mau mereka hidup enak gitu. Tapi kepada rakyat juga yang lain, pelajar. Subhanallah. Belum kita paham sampai di situ. Belum dipahami. Belum kita paham sampai di situ. Otak kita belum nyampe sampai di situ. Mungkin orang Indonesia ingin mencari berkatnya juga kali ya. Dan berkat, ya kan ini memudahkan pelajarnya anak-anak. Ilmu yang bermanfaat akan jadi amal jariah juga untuk mereka. Mereka menanamkan ilmu ini. It's beyond our understanding. Tentang sebenarnya kita understand sih Mister ya, kita nggak terbiasa dengan pengamalannya gitu. Bukan terbiasa, memang nggak pernah melakukan pengamalan tersebut. Negara kita, Mister, boro-boro memberikan diskon untuk orang-orang luar, untuk anak sendiri. Ya Allah, ya begitu lah nggak mau ngomongnya bulan puasa. Banyak yang belum affordable ya, banyak yang belum affordable. Wow, di antara ini mana paling shock culture? Di antara kamu? Yang paling berkesan adalah yang tadi dia ninggalin handphone. Aku benar-benar tersindir, saudara-saudara. Aku kenapa tersindir? Ini kayaknya gak akan pernah kulupakan insya Allah ya seumur hidup aku. Ya, once I was in Kampung Baru, Bazar Ramadan. Itu selalu aku ceritain gitu. Aku taruh tas di belakang gitu ya. Terus semua orang di sekitar aku tuh kayak, kok orang kenapa sih kok berani banget taruh tasnya di belakang gitu ya. Terus di orang-orang komen di YouTube gitu, ini Mr. Rais kenapa sih taruh tas ini? Dia tuh takut ya gini-gini. Padahal Malaysia tuh negara yang aman. Video ini kembali menegaskan, menggali masa laluku.
Don't worry. menggali luka lamaku gitu ya, karena guilty karena oh iya ya, apa namanya, Malaysia seaman itu gitu loh. Malaysia benar-benar menjamin keamanan warga asing gitu, dengan menjamin keamanan juga bagi rakyatnya. Dia berani melakukan ini di Malaysia, tapi dia I will not do this in Germany gitu. Negara Eropa loh, negara Barat yang gitu. kita tahu very maju ya, developed seperti itu. Wow. Tadi ini terjadi di negara Malaysia yang apa namanya, dibilangnya adalah negara terjajah gitu ya, negara berkembang, negara yang tidak dunia ketiga yang bisa bahasa Inggris tapi negaranya rakyatnya miskin gitu kan. Betul. Oleh sebuah bangsa di Eropa, di Asia Timur sana lah. Gitu. Asia Timur ya kan. Sebut aja Mister. Ya katanya gimana bisa bahasa Inggris tapi rakyatnya masih miskin gitu. Tapi apa? Nggak ada negara miskin yang aman. Maksudnya pasti angka kriminalitas juga tinggi karena mereka melakukan segala cara gitu, termasuk kriminalitas, perlu duit juga. Tapi gimana caranya kalau rakyat miskin tapi bisa seaman ini? Berarti nggak handphone loh. Berarti nggak miskin, lagi rakyatnya udah nggak miskin. Aku nggak ngeliat ada orang Malaysia minta-minta. Nggak pernah. Minta-minta di sana jadi gelandangan. Sudah berapa kali, puluh kali ke sana juga nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Wow, menarik banget ya. Kalau kamu apa Mister ya? Salah satu yang bikin aku sangat jelek di hati itu benar-benar tadi quote God's favorite itu loh. Ya. Jealous ya? Jealous ya. Seems like Malaysia itu menjadi kesayangan banget gitu, semuanya ada, semuanya hebat, semuanya bagus, semuanya maju, semuanya baik gitu. Lagi-lagi mungkin kalau kita bisa lihat itu sebenarnya bukan God's favorite gitu, tapi memang orang Malaysia yang melakukan gitu. Bukan karena Allah gitu, tapi orang Malaysia yang melakukan, kemudian Allah hanya menunjukkan hasilnya. Ketika kamu bersusah payah bekerja, ketika kamu bersusah payah mengenyam pendidikan, Allah sudah janji ketika kamu berpendidikan, Allah angkat derajat kamu lebih tinggi di antara orang lain. Orang Malaysia yang melakukannya, Allah hanyalah menjalankan rumusnya, menjalankan aturannya. Oke, kamu sudah menjalankan, oke, ini hasilnya. Ya kan Allah itu adalah zat yang maha adil lagi bijaksana ya. Dengan bentuk keadilan Allah tidak pernah ada yang lebih di mata Allah, tidak pernah ada yang kurang, semuanya sama di mata Allah gitu. Nah, seperti halnya kompetisi Mister gitu, tentunya hanya ada satu yang menjadi juara satu gitu. Dan bagaimana caranya kita bisa menjadi juara satu gitu? Semuanya kita lakukan dengan kerja keras dan memantaskan diri. Memantaskan diri kita untuk itu, betul. Jadi bagaimana caranya kita layak, kemudian kita bisa mencapai posisi di mana semuanya mencapai kemaslahatan bagi banyak orang di negara tersebut ya, semuanya karena kerja keras mereka gitu. Bersatu padu, saling merangkul, bergandengan tangan untuk mencapai satu titik di mana rakyat lain bisa memberikan gelar God's favorite itu tadi. Itu sesuatu yang sangat agung loh Mister. Ini God's favorite gitu. Itu sebenarnya sebuah tamparan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tidak pernah ada favoritism gitu. Tapi ketika orang sudah bilang God's favorite, dia juga tahu lah pasti yang bilang tuh nggak ada Tuhan favoritism. Tapi ketika sudah bisa mencapai God's favorite, berarti dia sudah mengakui bahwa Malaysia tuh almost perfect in every single line, in every single field gitu. Betul. Gitu. Iri sih, to be honest. Iri lah gitu. Tapi ya lagi-lagi ini seperti aku bilang, bukan karena Allah benar-benar tiba-tiba ke semua diberikan kepada Malaysia, tapi lagi-lagi seperti aku bilang tadi, ini adalah buah hasil kerja orang Malaysia all these years gitu, sama bertahun-tahun dan bergenerasi. Termasuk sama seperti ini sih Mister, aku tuh berpikir ya, pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Oh betul, karena yang memilih pemimpin rakyat. Juga karena rakyat suka joget, pemimpin suka joget gitu nggak ya? Ya. Gitu. Karena pemimpin kan lahir dari rakyat. Betul. Yang dipilih oleh rakyat. Jadi sebenarnya ketika rakyat selalu mengkritisi pemerintah, kenapa pemerintahnya seperti itu atau seperti ini gitu, lihat dulu deh rakyatnya gitu. Apakah kita masih berbuat curang di kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita masih berlaku tidak baik kepada sesama kita gitu? Saya masih melihat seperti ini. Saya kan bawa motorcycle ya Mister Sastra dari rumah ke sekolah gitu. Saya masih sering melihat orang melawan arus di perjalanan. Apabila pintu palang kereta api tertutup tapi keretanya masih jauh, dia itu bisa loh dia angkat. Subhanallah. Iya, dia angkat, dia jalan Mister. Dan aku membatin, apakah ini ya maksudnya ya? Kita tuh mungkin mendapatkan pemimpin yang merupakan cerminan dari rakyatnya gitu loh.
kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang adil, bijaksana, fatonah, sidik, tablik gitu ya, mungkin itu harus dimulai dari kita sendiri dulu. Bukan kita meminta orang yang baik di luar sana, di luar sistem diri kita untuk menjadi pemimpin, tapi itu yang rakyat Malaysia lakukan. Kita mulai dari diri sendiri dulu. Pantaskah kita mendapatkan pemimpin yang seperti itu gitu loh, Mister? Sebelum kita mengkoreksi dan memperbaiki diri kita gitu, Mister. Jadi sebelum kita menuntut, menuntut dari orang lain, kita tuh bercermin dulu gitu ke diri kita. Aku jadi membatin, ya Allah, apakah benar ya yang aku asumsikan selama ini, Engkau memilih pemimpin untuk sebuah bangsa itu either sebagai berkat atau sebagai cobaan atau teguran bahkan gitu. Karena Mister, orang-orang yang melawan arus, naik motor di trotoar, atau menerobos lampu merah atau traffic light, atau menaikkan palang kereta api, one day mereka diberikan jabatan dan tanggung jawab yang lebih besar, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan kecurangan yang lebih besar juga gitu. Jadi sebenarnya korupsi dan hal-hal tidak baik ini sudah laten di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kecurangan kecil-kecil itu ketika orang itu diberikan tanggung jawab besar, maka kecurangan besar pun akan dilakukan. Dan akan selalu ada pembenaran kan, Mister, gitu. Ketika mereka melawan arus kan pembenarannya adalah udah biasa kok, nggak ada yang negur, yang ono aja bisa. Yang ono aja bisa gitu. Terus ketika mereka diberikan kesempatan, apakah akan ada kemungkinan mereka udah biasa kok, yang itu aja bisa. Oh, saya sedikit kok ngambilnya. Mister, jadi rasanya bukan saya membela koruptor, bukan saya membela pemimpin kita, bukan, tapi maksudnya apakah ini baru sampai sini kepantasan diri kita untuk menerima pemimpin seperti ini gitu loh. Itu contoh dari diri kita. Gitu kan, Mister, gitu. Apakah ini hasil dari cerminan diri kita gitu. Dan jangan-jangan kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin bukan presiden saja ya, wakil rakyat, parlemen, bos di sekolah gitu, kerjaan, apakah memang ini yang harus kita dapatkan? Apakah ini yang memang pantas? Nah, ketika kita bercermin dengan rakyat Malaysia, mereka mulai dari diri sendiri mereka dulu. Lihatlah saja persatuan mereka selama bulan Ramadan, tidak ada kecurangan. Mereka tidak Muslim aja, yang lain tidak boleh. Mereka tidak menyantap dan menerima untuk mereka sendiri, tapi mereka berbagi. Dan mereka deserve pemimpin yang baik. Mereka deserve orang-orang yang mengambil keputusan buat rakyat Malaysia, ya orang-orang yang baik, orang-orang yang adil, dan orang-orang yang bijaksana. Karena diambil dari rakyat yang sudah baik-baik itu ya tadi, Mister, ya. Itu adalah investasi jangka panjang yang dipilih oleh rakyat Malaysia dengan penuh sadar dan dengan penuh kebijaksanaan, Mister. Jadi aku ingin mengajak orang Indonesia untuk yuk balik lagi ke diri sendiri, yuk gitu. Perbaiki aja dulu diri kita sendiri kecil, ya? Dari hal-hal paling kecil gitu. Very true. Wow, very 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 true. Harus banget aku bilang itu very true dan menampar banget sih, Mister. Gitu. All these years kita blaming people ya, blaming our leaders, bla bla bla, tapi kita nggak pernah lihat gitu. Oke deh, nanti Sastra jadi presiden, kira-kira Sastra bisa lebih baik nggak? Ternyata Sastra naik motor aja masih lampu merah masih terobos, seperti itu. Naik motor masih nggak pakai helm, seperti itu. Nauzubillah. Wow, mind blowing. God's favorite langsung, waduh, masya Allah. Oke, everyone, sudah di jam 17.15 kita harus segera mengakhiri video ini dan kita mau cari makanan untuk berbuka puasa. Mau buka dengan apa, Mister? Insya Allah bebek hari ini. Aku mau makan mie ayam. Rindu Malaysia. Mie ya, mie ayam itu macam mie kolok. Tapi mie kolok lagi peka dia punya kuah. Brothnya itu daging sapi. Kalau kita kan ayam, bukan ayam pun kuahnya. Kuahnya minyak. Okay, bro, that's all from us. Hopefully you find this really good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And also, if you're new to this channel, don't forget to hit like button and also subscribe. Thank you so much. Much love from us in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa. Bye everyone. Assalamualaikum. Selamat puasa. Yes.